berseri? Harum wangi indah terasa. Mari bersama kita hadiri acara kita penuh makna. Kami mengangkat tema di sini tentang pencegahan pernikahan dini. Kenapa penting? Karena kami lihat bahwa topik ini kurang banyak diberikan gitu ya. Padahal angka pernikahan dini di Indonesia ini cukup tinggi masih, sehingga kami rasa perlu untuk memberikan kepada teman-teman semua, terutama pada remaja, bahwa hal ini sangat penting. Nanti kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih pernikahan dini ini bisa berdampak pada kesehatan, terutama pada kesehatan fisik, mental, dan juga rohani kita. Ustaz berharap sekalian perhatikan dengan baik apa yang beliau sampaikan. Temanya luar biasa bagus tentang mencegah pernikahan dini. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana. Jadi kami berikan waktu 10 menit untuk adik-adik menjawab dan mengisi soal tersebut. Kita coba 1, 2, 3. Remaja sehat? Yes. Nikah dini? No. Diriku berharga, masa depanku berarti. Kira-kira apa lagi dampaknya kalau menikah usia dini? Luar biasa sekali ya Pak. Jadi salah satu dampak dari pernikahan dini itu bukan hanya ke mental tapi juga ke tubuh kalian. Sama halnya kayak misalnya kalian memiliki pendidikan, memiliki pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, maka anak yang nanti kalian lahirkan tentunya akan lebih berkualitas karena ibu bapaknya pinter. Nah, materi kita yang pertama yaitu terkait dengan stop nikah muda, yuk kejar mimpi dulu. Next. Nah, kita akan menjelaskan tentang nikah muda. Jadi pernikahan dini ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah 19 tahun. Jadi tadi ceritanya Mbak Devina itu karena yang cowok 21 tahun, yang cewek 14 tahun itu termasuk pernikahan dini karena salah satu pasangannya masih di bawah 19 tahun. Kenapa kok disebut dini? Dini itu artinya pernikahannya itu dilakukan di bawah umur pasangan yang berada di bawah batas minimal. Jadi batasnya adalah 19 tahun. Di sini saya di Mas Iksan Erlangga izin untuk istilahnya berdiskusi dengan teman-teman, sharing gitu ya tentang kesehatan mental terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Jadi pengertiannya sendiri kalau bisa disederhanakan itu tentang kesejahteraan secara emosional gitu ya, secara perasaan, secara pikiran dan juga sosial kita. Nah, ketika kita punya mental yang sehat, kita merasa bahagia, kita bisa membuat keputusan yang baik. Kalau ada yang temannya merasa kesepian gitu, mohon untuk ditemenin gitu ya. Atau kalau misalnya saya merasa sendiri di kelas ini, mohon untuk bergaul. Atau misalnya kalau saya takut pemalu gitu, nggak apa-apa ngumpul sama temannya atau bilang ke ibu gurunya gitu ya, saya ingin berteman gitu. Nah, jadi kesehatan mental itu penting agar kita bisa bekerja dan belajar dengan lebih baik. Oke, mindfulness itu intinya kita sadar penuh sekarang itu kita lagi apa gitu ya. Biarkan perasaan itu datang tanpa kita hakimi, tanpa terburu-buru. Jadi kalau mau dicoba, sekarang misalnya pejamkan mata teman, terus relax. Nanti ambil napas yang dalam 3 kali, terus rasakan semua sensasi yang ada di tubuh kita gitu ya. Saya lagi di mana gitu, saya lagi apa gitu. Seperti sholat gitu ya. Jadi sholat itu salah satu contoh dari mindfulness. Kalau dalam Islam, saya sholat itu, saya ruku, saya sujud itu dipahami baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kekompakan dulu ya biar gak ngantuk. Tepuk 1.
Kurang kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Oke, nah. Kali ini kita masuk pada bagaimana toh pandangan agama kita ini terkait dengan pernikahan dini. Nah, biasanya di tengah-tengah kebingungan itu agama datang supaya kalian mempunyai pilihan yang lebih bijaksana, yang lebih adil untuk diri kalian maupun nantinya untuk pasangan dan keluarga kalian. Kalian kalau di rumah kadang ada undangan pernikahan untuk orang tua kalian, entah itu ibu atau bapak kalian, entah dari saudara, dari tetangga ataupun dari temannya, pasti ini ada tulisan ini ya di undangannya itu surat Ar-Rum ayat 21, karena memang ini adalah dalil ataupun perintah ataupun anjuran ataupun peringatan untuk terkait dengan pernikahan. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Pintar semua. Pintar. Jadi sebagai orang Islam yang baik itu kita harus bergantung pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dari siapa teman-teman semua? Hadis dari siapa? Yang jawab itu siapa kamu tadi? Raffi? Paris. Paris itu pintar loh tadi. Itu saya udah nggak bisa ngatasi itu. Di kuesioner tadi dia menjawab, mengapa kalian melangsungkan pernikahan? Jawabannya bagus banget. Karena saya takut kehilangan pujaan hati. Lihat ya, adik-adik semua, di tengah kita ada permainan ya, permainan rumah tangga dari kata Kasila ya. Permainan ular tangga, tahu semuanya ular tangga? Jadi di sini ada permainan ular tangga, tapi karena kita bahas tentang pernikahan dini, maka ini adalah ular tangga pernikahan dini. Iya. Oke, baik. Lanjut ke tim biru. Oke, tim biru 5. 1, 2, 3, 4, 8 ya. Menurut BKKBN, usia berapa seseorang boleh menikah? Laki-laki 25, perempuan 21. Betul. Baik. Ya, dapat bintang. Tim merah, disilakan. 3, 1, 2, 9 ya. Bagaimana cara kita membantu teman yang sedang mengalami tekanan atau stres berat? Membantu menenangkan tanpa menghakimi. Membantu menenangkan tanpa menghakimi. Memberikan saran-saran. Keluarga, teman atau tokoh agama. Membantu menghubungi teman-teman tokoh agama tadi ya. Bagaimana? Dewan juri? Benar, tepuk tangan semuanya. Oke. Apa pesanmu untuk remaja yang ingin menikah dini? Sampailah cita-citamu, bahagiakan orang tuamu, karena menikah muda dapat membuat hidupmu tersiksa. Iya, bagaimana? Tepuk tangan semuanya. 12, tim merah. 8, berarti pemenangnya tim biru. Oke.
Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.